Pemirsa, salah satu tugas dokter rehabilitasi medik adalah membantu pasien COVID-19 melatih pernafasan yang cepat dan dangkal menjadi lebih dalam dan teratur. Seperti kita tahu, tidak sedikit pasien virus corona yang mengalami kritis atau bahkan meninggal dunia akibat mengalami gagal pernafasan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Nelson. Saya adalah seorang dokter di bidang rehabilitasi medik. Nah, saya bekerja dengan tim saya bersama dengan rekan-rekan fisioterapis, terapi bicara. Nah, kami sebenarnya membantu spesialis yang lainnya. Jadi seringkali pasien dengan COVID-19 ini mengalami gangguan di pernafasan. Jadi pasien seringkali merasa sesak, dia batuk, banyak dahak yang sulit dikeluarkan. Nah, jadi saya dan tim akan membantu untuk menangani hal tersebut. Jadi seringkali pasien karena sesak sekali, nafasnya sangat cepat gitu ya. Nah, kita akan latih supaya pasien ini bisa mengatur nafasnya. Dari yang tadi yang nafasnya cepat dan dangkal, seperti ini. Nah, nanti kita akan latih supaya bisa atur nafasnya lebih dalam. Jadi tarik nafas lebih dalam, hembuskan perlahan, sehingga oksigen yang masuk itu bisa lebih maksimal. Dan kemudian karena pasien juga banyak dahaknya, kita biasa akan bantu dengan perubahan posisi yang lebih baik supaya dahak itu bisa turun, dibantu dengan gravitasi. Kemudian kita bantu dengan tepuk-tepuk di bagian dada dan juga punggungnya, supaya dengan getaran dari pukulan ini dahaknya bisa lepas dari paru-paru gitu, sehingga dapat dibantukan keluar. Nah, kemudian seringkali juga pasien dengan COVID ini karena demam, sesak, biasanya pasiennya malas bergerak gitu, dia maunya cuma berbaring aja di tempat tidur. Nah, jadi kita akan motivasi pasien untuk misalnya jangan terlalu sering lah berbaring, tapi lebih baik kalau misalnya duduk, kemudian berdiri, berjalan ya, supaya dengan meningkatnya aktivitas fisiknya, maka daya tahan tubuh juga akan meningkat gitu. Jadi pandemi ini mengubah terutama persepsi saya gitu ya. Jadi bahwa ya hidup mati itu memang di tangan Tuhan gitu. Jadi ada beberapa pasien itu yang kesulitan untuk diterima di rumah sakit ketika itu karena tidak semua rumah sakit siap fasilitasnya untuk menerima pasien dengan COVID gitu. Jadi akhirnya banyak yang ditolak. Pasien harus ke rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit rujukannya penuh. Dan kadang mereka yang sudah berhasil diterima di rumah sakit rujukan pun menghadapi masalah juga. Kalau tiba-tiba datang membutuhkan ventilator, ternyata mesin ventilator itu nggak cukup. Sehingga mereka juga berusaha untuk mencari rumah sakit lain gitu yang ada ventilatornya. Dan beberapa akhirnya ada yang tidak tertolong juga gitu. Yang pertama karena memang ini panggilan hidup. Yang kedua, sumpah dokter yang sudah saya ikrarkan. Jadi waktu kita diangkat, disahkan sebagai dokter, kita mengucapkan sumpah dokter ya. Kita mengabdikan hidup kita bagi kemanusiaan, sebuah janji yang harus dilunasi sampai akhir hayat. Yang ketiga adalah karena teladan yang diberikan oleh guru-guru kami, guru saya. Ketika masa pendidikan, kami melihat bagaimana pengabdian mereka, bagaimana mereka sungguh-sungguh merawat pasien hingga sembuh ya. Nah, itu sangat membekas dalam hidup saya gitu, bagaimana kita melayani pasien dengan baik. Ya, tidak ada penyesalan sih. Jadi ini memang yang menjadi tujuan hidup saya, panggilan hidup saya gitu ya. Jadi ketika saya memilih untuk mengambil profesi ini ya karena memang ada sebuah panggilan gitu, panggilan untuk dapat membantu meringankan penderitaan orang lain, membantu orang untuk sembuh. Yang ingin saya capai ya saya bisa melihat pasien-pasien yang saya rawat itu bisa sembuh, terutama para pasien yang dengan COVID ini mereka bisa sembuh dan kembali kepada keluarganya gitu ya. Karena pandemi COVID ini memang berbeda dari penyakit-penyakit lainnya.
kalau penyakit lain ketika masa-masa sulit, masa-masa kritis, mereka bisa ditemani oleh keluarga gitu. Tapi pasien-pasien dengan COVID ini, mereka benar-benar mengalami ya situasi yang mengalami kesendirian karena mereka berada di ruang isolasi dan tidak boleh ditemui oleh keluarga. Satu hal yang membuat saya paling puas adalah ketika pasien yang dirawat itu bisa sembuh, bisa pulih, dan bisa tersenyum kembali, yaitu suatu kesan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata, nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi itu benar-benar sebuah kepuasan tersendiri sih. Jadi inilah panggilan hidup saya.